Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Alfairunisa dengan NIM 2288240006 dan hari ini aku akan menyelami salah satu karya musik legendaris Indonesia yang tidak hanya enak didengar tapi juga menyimpan pesan sejarah yang sangat penting. Nah, lagu-lagu ini berasal dari grup musik legendaris yaitu Quest Plus yang terkenal pada era 1970-an. Karya yang akan aku bahas ini adalah seri Tembang Nusantara mulai dari Nusantara 1 sampai Nusantara 8 dan ditutup dengan Jiwa Nusantara. Nah, meskipun terdengar sederhana, lagu-lagu ini sebenarnya merefleksikan berbagai hal penting tentang kolonialisme, nasionalisme, dan juga semangat persatuan bangsa Indonesia. Kalau kita dengarkan lagu-lagu seperti Nusantara 1 dan Nusantara 2, kita akan langsung disambut dengan lirik yang memuji keindahan alam di Indonesia. Nah, mereka ini menyambut pegunungan, hutan, laut, sawah, dan juga sungai dengan penuh cinta. Tapi kalau kita kaitkan dengan sejarah kolonialisme, keindahan ini memiliki makna yang lebih dalam. Selama masa penjajahan Belanda, kekayaan alam di Indonesia ini justru menjadi sasaran eksploitasi. Hutan yang ditebang, tanah dijadikan perkebunan paksa, dan hasil buminya diangkut ke negeri Belanda. Jadi, ketika Quest Plus ini menyanyikan tentang betapa indahnya tanah air ini, ada semacam kontras emosional yang terasa. Alam yang indah ini dulunya dimanfaatkan oleh penjajah, tapi lewat lagu ini, Quest Plus seperti ingin mengembalikan rasa memiliki terhadap tanah itu. Seolah-olah berkata, ini tanah kita bukan milik penjajah dan kita harus bangga dan menjaganya. Lagu-lagu seperti Nusantara 4, 5, dan 6 membawa tema persatuan dan kebersamaan. Dalam sejarah kolonial, Belanda ini sangat ahli dalam menerapkan politik divide et impera atau politik pecah belah dengan cara memecah belah antara suku, agama, dan daerah supaya mereka ini bisa lebih mudah menguasai wilayahnya. Nah, hasilnya banyak konflik internal yang sebetulnya diciptakan atau diperparah oleh sistem kolonial. Quest Plus ini juga melalui lagu-lagu ini justru mengajak kita semua untuk melihat kembali pentingnya persatuan. Mereka menggunakan istilah Nusantara yang luas mencakup seluruh kepulauan Indonesia sebagai simbol bahwa kita ini satu bangsa. Meskipun berbeda-beda budaya dan daerah, musik mereka ini menjadi alat pemersatu dan ini adalah bentuk perlawanan terhadap warisan kolonialisme yang memecah belah rakyat. Tembang Nusantara ini diciptakan di era 1970-an, masa ketika Indonesia sedang membangun kembali identitas nasional setelah masa penjajahan dan revolusi kemerdekaan. Nah, meski Belanda ini sudah hengkang sejak 1949, dampak kolonialisme ini masih sangat terasa, terutama dalam sistem sosial, ekonomi, dan bahkan cara kita memandang diri sendiri sebagai bangsa. Lagu-lagu ini muncul dalam konteks budaya populer saat nasionalisme sedang dikuatkan kembali. Nah, Quest Plus ini berhasil mengemas sejarah dalam bentuk yang ringan namun mengena. Mereka ini tidak secara langsung menyebut penjajahan atau menyebut Belanda dalam lagu-lagunya, tapi memori tentang penjajahan itu terasa dari semangat yang mereka bawa, semangat mencintai tanah air, bangga terhadap budaya sendiri, dan mengajak untuk bersatu dalam satu identitas yaitu Indonesia. Nah, lagu terakhir dalam seri ini adalah Jiwa Nusantara. Seperti sebuah penegasan gitu ya. Lagu ini bicara tentang semangat kebangsaan yang harus terus hidup, bahwa sebagai bangsa yang besar, kita ini tidak boleh kehilangan jati diri. Jiwa Nusantara adalah tentang rasa memiliki, rasa bangga, dan juga rasa tanggung jawab terhadap negeri kita. Dalam konteks sejarah, ini menjadi semacam ajakan untuk tidak melupakan luka masa lalu, tapi menjadikannya sebagai kekuatan untuk melangkah ke depan. Dari lagu-lagu ini, saya pribadi belajar bahwa sejarah ini tidak hanya bisa dipahami dari buku saja, tetapi juga dari seni, khususnya musik. Nah, lagu-lagu Tembang Nusantara ini memberikan kita jendela untuk melihat bagaimana bangsa ini pernah dijajah, bagaimana rakyatnya berjuang, dan bagaimana kita ini bisa menyatukan dalam semangat kebangsaan. Kita belajar bahwa keindahan di Indonesia ini bukan hanya alamnya saja, tetapi juga semangat persatuan yang tumbuh dari luka masa lalu. Nah, musik ini bisa dijadikan alat refleksi dan juga pengingat bahwa kita ini pernah melalui masa-masa kelam dan hari ini kita punya tanggung jawab untuk menjaga warisan itu. Untuk generasi sekarang sangat penting untuk memahami sejarah, bukan supaya kita larut dalam masa lalu, tapi supaya kita tidak mengulanginya. Nah, lagu-lagu seperti inilah bisa menjadi media yang menyenangkan untuk belajar tentang kolonialisme, nasionalisme, dan juga jati diri bangsa. Karena lewat musik kita tidak hanya mendengar, namun juga kita merasa. Nah, mungkin cukup sekian review lagu yang bisa aku sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.